Pengisian riwayat pada laman SSCSN ini wajib dilakukan bagi pelamar P3K teknis dan tenaga kesehatan. Jadi, untuk riwayat pekerjaan ini haruslah sesuai dengan jabatan yang dilamar. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan seputar penerimaan ASN, baik itu PNS ataupun P3K, dan seputar soal PPG ataupun mengenai PPG. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai cara mengisi riwayat di SSCSN untuk daftar P3K 2023. Karena apa? Karena di video sebelumnya banyak sekali pertanyaan atau komentar mengenai dalam mengisi riwayat pekerjaan di SSCSN dalam pendaftaran P3K 2023. Sebaiknya dilihat video ini dan kita saling berbagi mengenai cara mengisi riwayat tersebut. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Pengisian riwayat pada laman SSCSN ini wajib dilakukan bagi pelamar P3K teknis dan tenaga kesehatan. Nah, ini yang pertama harus diingat. Untuk pengisian riwayat itu wajib dilakukan bagi pelamar P3K teknis dan tenaga kesehatan. Nah, untuk P3K guru berarti ini tidak wajib dilakukan. Nah, sementara juga bagi CPNS tidak wajib melakukan pengisian riwayat saat mendaftar. Nah, jadi yang wajib melakukan itu adalah P3K teknis dan tenaga kesehatan. Oke, itu yang pertama. Lalu, adapun riwayat yang wajib diisi oleh pelamar P3K teknis dan tenaga kesehatan, yakni, nah ini dia deskripsi pekerjaan dan riwayat kerja. Oke, jadi ini yang diisi untuk P3K teknis dan kesehatan, deskripsi pekerjaan dan riwayat kerja. Tahap pengisian riwayat pada laman SSCSN ini merupakan langkah keempat dalam proses pendaftaran P3K 2023. Lebih tepatnya, pengisian riwayat dilakukan setelah pelamar memilih formasi P3K 2023. Untuk lebih lengkapnya, nah ini dia cara mengisi riwayat pada laman SSCSN untuk pendaftaran P3K 2023. Yang pertama itu mengenai deskripsi pekerjaan. Nah, kita wajib ataupun pelamar wajib mengisi sejumlah data mengenai deskripsi pekerjaan dengan maksimal 3.000 karakter. Oke, jadi pelamar mengisikan nama pekerjaan dan unit kerjanya, lalu dideskripsikan sebanyak 3.000 karakter. Kita sebagai pelamar harus menambahkan pekerjaan kita, lalu sejumlah data yang dibutuhkan seperti pilih jenis instansi, lalu perusahaan ataupun instansi kita bekerja, jabatan yang kita pernah jabat, tanggal mulai dan tanggal selesai, gaji pokok, lalu surat kebutuhan yang terdiri dari nomor, nama, dan pejabat. Oke, jadi surat daripada riwayat kerja ini harus berisi ataupun surat kebutuhannya terdiri dari nomor, nama, dan pejabat yang menandatangani. Lalu dari hasil yang nomor 1, deskripsi ataupun riwayat kerja, lalu kita unggah bukti pengalaman kerja dengan format file PDF
berukuran maksimal 1 MB. Lalu klik simpan. Nah, apabila pelamar memiliki riwayat pekerjaan lainnya, dapat mengulangi langkah-langkah di atas untuk menambah riwayat. Jadi, kalau kita memiliki riwayat pekerjaan kita lebih daripada satu, ataupun kita memiliki lebih daripada satu jabatan, maka kita harus mengisi ataupun membuat lagi riwayat pekerjaan kita dengan langkah-langkah atau mengulangi langkah-langkah yang sebelumnya. Oke, itu mengenai deskripsi pekerjaan dan riwayat kerja. Nah, ini sedikit kita berbagi bagaimana caranya ataupun gampangnya kita untuk mengisi riwayat pekerjaan kita. Awalnya kita sudah mengisi riwayat pekerjaan kita, akan tetapi kita bisa mengubah ataupun membuat kembali riwayat pekerjaan kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita balik lagi atau login ke akun SSCSN kita, lalu lihat pada bagian dokumen. Oke, lihat pada bagian dokumen. Nah, dari bagian dokumen itu, maka akan nampak draft. Nah, maka akan nampak draft, ini draft, mengenai surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 sampai dengan 7 tahun. Oke, jadi ini draft ini bisa kita klik untuk mendapatkan contoh mengenai surat keterangan bekerja yang relevan. Oke, jadi bisa kita lihat contohnya melalui SSCSN kita, lihat pada bagian dokumen. Kalau kita bingung bagaimana format untuk surat keterangannya. Nah, setelah kita klik draft dan kita download, maka akan ada tampilan seperti ini. Contoh format surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini dari format dokumen SSCSN. Lalu, kita isilah identitas diri kita, nick, nama, tempat tanggal lahir, email, nomor telepon ataupun HP, lalu profil pekerjaan saat ini. Oke, kita bekerja di mana, unit kerjanya di mana, lalu deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan harus menggambarkan secara singkat dan jelas tentang uraian tugas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, ini tadi 3000 karakter untuk mengenai deskripsi pekerjaan. Teman-teman sekalian jabarkan ataupun ceritakan mengenai pekerjaan teman-teman atau pekerjaan Bapak Ibu ataupun unit kerja Bapak Ibu di mana, lalu jabatan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa juga dideskripsikan. Oke, ini 3000 karakter. Selanjutnya, yang ketiga itulah riwayat pekerjaan. Setiap rincian pekerjaan pada daftar riwayat pekerjaan wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan tempat bekerja dan dapat dihitung sebagai pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi, untuk riwayat pekerjaan ini haruslah sesuai dengan jabatan yang dilamar. Oke, jadi pengalaman kerja kita ini yang kita buat haruslah sesuai dengan jabatan yang dilamar. Oke, misalnya ini ada formatnya satu tempat bekerja. Nah, tempat bekerja kita di mana? PTA, PTB, lalu jabatannya kita sebagai apa? Lalu kita kerja dimulai kapan dan selesainya kapan? Lalu gaji, nah ini nomornya ini berdasarkan surat keterangan dari perusahaan kita dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Oke, lalu tanggal surat keputusan. Oke, ini surat keputusan ya. Pejabat penandatangan. Nah, siapa? Apakah kepala divisi ataupun direktur utama?
Nah, itu dia contoh. Lalu misalnya tempat bekerjanya di PT yang lain ataupun di kementerian yang lain. Kita honor di Kementerian Pertanian ataupun selanjutnya di kementerian yang lain selain daripada Kementerian Pertanian ataupun di PT, lalu jabatannya apa, lalu tanggal mulainya kapan, selesai, lalu gaji, nomor. Nah, ini yang terpenting, nomor dari surat keputusannya, lalu tanggal dan siapa yang menandatangani. Nah, sebaiknya yang menandatangani adalah pejabat yang berwenang. Oke, lalu pertanyaannya mengenai masa kerja. Nah, ini banyak pertanyaan mengenai masa kerja. Dimulainya berarti kapan kita mulai bekerja di perusahaan tersebut atau di PT tersebut, ataupun di bagian mana, lalu tanggal selesai. Nah, jadi kalau memang kita masih di perusahaan tersebut ataupun di tempat bekerja tersebut, maka dibuatlah sampai dengan sekarang. Oke, sampai dengan sekarang di sini, lalu gajinya berapa dan nomor. Oke, lalu surat keputusannya itu tanggal berapa dan pejabat. Bisa juga dibuat SK-nya itu per tahun, misalnya 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, ini mengenai SK-nya karena SK-nya itu per tahun. Oke, bisa juga seperti itu, SK-nya per tahun, tanggal dimulainya berarti 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Lalu gajinya, nomornya, tanggal, dan pejabat penanda tangan. Lalu yang membuat pernyataan kita sendiri atau teman-teman sekalian dan nama jelas. Oke, ini mengenai riwayat pekerjaan. Nah, ini juga contoh dari format surat keterangan pengalaman kerja bagi pelamar kebutuhan khusus yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah masa kerja paling singkat 2 tahun secara terus-menerus. Nah, ini juga bisa jadi contoh format surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini kop surat, oke, di mana kita bekerja, lalu surat keterangan pengalaman kerja bagi pelamar kebutuhan khusus yang aktif bekerja di instansi pemerintah dengan memiliki masa kerja paling singkat 2 tahun secara terus-menerus. Oke, ini nomor suratnya. Nah, ini dia nomor surat ini berarti yang kita isi ke riwayat pekerjaan tadi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, NIP, jabatan, unit kerja. Oke, dengan ini menerangkan bahwa nama, tempat tanggal lahir, usia, lalu pendidikan saat melamar menjadi P3K. Oke, ingat ya, berarti kita bisa S1 ataupun S2 dan seterusnya. Nah, ini saya bertanda tangan di bawah ini nama, NIP ini adalah pejabat yang berwenang yang memberikan surat keterangan tersebut. Nah, unit kerja lalu instansi di mana kita bekerja telah melaksanakan tugas dan masih aktif bekerja sebagai. Nah, ini dia harus relevan dengan apa yang kita lamar. Oke, harus relevan dengan apa yang kita lamar selama berapa tahun, lalu berapa bulan, secara terus-menerus. Mulai terhitung tanggal berapa kita mulai, bulan, tahun, sampai. Nah, ini dia sampai dengan surat keterangan ini saya buat. Oke, demikian surat keterangan yang dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini dia jabatan penanda tangan. Oke, berarti ini ada pejabat yang berwenang yang menandatangani surat keterangan tersebut, lalu stempel unit kerja dan tanda tangan dan juga namanya. Oke, jadi itulah yang dapat kita bagikan untuk kali ini mengenai pengisian riwayat pekerjaan atau deskripsi. Tetap semangat. Terima kasih atas dukungannya dan tetap dukung channel ini
agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.